Pada kesempatan kali ini, gue akan menemani kalian dengan cerita yang berjudul Liburan di Villa Berhantu. Nama gue Wahyu. Gue baru aja masuk kuliah di salah satu universitas di Jakarta. Kisah ini berawal ketika gue mulai berteman nih sama teman baru gue. Kita sekelas, kita sejurusan yang namanya Doni, Bagus, sama Jerry. Untuk yang cowok ya, tapi kita juga deket nih sama beberapa temen wanita lah. Di sini gue sebutin namanya Bunga, Tessa, sama Rina. Jadi kita ini bertujuh sama gue ini suka nongkrong lah sambil nungguin jam-jam kuliah dari kosan satu ke kosan yang lain. Kebetulan teman-teman gue ini mereka perantauan, jadi mereka ngekos di deket kampus kita gitulah. Kalau gue sih enggak ya, gue di Jakarta, jadi rumah gue juga di sini. Tapi sembari nunggu jam-jam kuliah, gue nongkrong di kafe atau di kosan mereka masing-masing gitu. Kisah gue yang mau gue ceritakan ini berawal dari teman gue yang namanya Doni. Nah, si Doni ini orangnya cukup berada lah. Dia orang tuanya cukup berada. Dia selalu nyetuk nih waktu kita lagi nongkrong. Gimana kalau kita minggu ini, Sabtu minggunya kan gak ada kelas nih, kita liburan yuk ke puncak. Bokap punya villa di puncak. Nah, itu disambut baik nih sama teman-teman gue yang cewek-cewek juga. Ayo gitu kan, ya namanya berlibur ya, siapa yang gak suka, apalagi gratis gitu kan, villanya dari villanya bokap Doni ini gitu. Ya singkat cerita, kita mengiyakan nih omongan si Doni ini. Berapa malam ya, semalam aja lah, Sabtu ke Minggu aja. Tapi kita berangkatnya pagi aja, karena kan Doni ini naik mobil ya. Kalau gua sama Bagus sama Jerry ini lebih milih naik motor nih, karena kita itu ya suka lah riding gitu ya, keluar kota gitu. Nah si Doni ini naik mobil sama ketiga ceweknya yang teman kita ini, namanya Bunga, Tessa, Marina. Nah ya udahlah tuh, itu waktu itu kita obrolin hari Rabu. Ya emang agak dadakan sih, tapi kan ya udahlah, nggak perlu prepare banyak, toh juga tempat tinggal di sana udah ada juga gitu kan. Ya udah, hari Kamis sama Jumatnya cuman prepare bawa barang-barang yang kira-kira diperluin aja. Toh si Doni juga bilang tenang aja, di sana juga udah ada pembantunya yang kita kasih uang bisa belanjain untuk masak. Jadi kita nggak perlu bawa logistik yang berlebih gitu kan. Nah, kita bertujuh sepakat untuk berangkat pagi karena si Doni ini takut kena ganjil genap nih ke arah puncak. Jadi jam setengah 6 itu kita ngumpul di kampus sebelum berangkat ke puncak. Nah, gue berangkat itu jam 5-an deh. Kebetulan rumah gue gak terlalu jauh ya, setengah jam doang sampai ke kampus. Gue datang, belum ada tuh anak-anak tuh. Masih kosong kan, masih sepi juga kampus. Kantin juga tutup gitu. Ya udahlah, gue nunggu di salah satu warung kopi di seberang kampus gue. Gue pesan kopi, gue ngerokok dulu tuh sebatang, 2 batang, ini belum ada datang gitu. Zaman tahun itu, ini sekitar tahun 2007 ya. Jadi belum ada tuh smartphone seperti sekarang ya. Jadi waktu itu gue cuman pakai handphone yang bisa SMS doang kali ya. Itu gue kabarin ke teman-teman gue, nyampe di mana lu gitu, gue dari kampus nih gitu. Nggak lama si Jerry sama si Bagus nih datang terus. Ya udahlah, kita nungguin si Doni dan cewek-cewek ini sambil ngopi dulu, sarapan dulu kan, kita pesan mie di situ. Terus nggak lama si Doni datang, udah barengan tuh sama tiga teman gue yang cewek ini. Udah, terus ya udahlah, si Doni berangkat duluan aja, takut nanti kena buka tutup di arah ke puncak kan. Kalau gitu kita sih motor santai gitu kan. Ya udahlah, kita berangkat itu. Basmalah dulu, baca doa bareng-bareng, berangkat itu kita. Alhamdulillah perjalanan lewat Jalan Raya Bogor lancar banget. Malah udaranya juga lagi enak ya, jadi nggak panas dan juga lagi nggak hujan. Jadi ya gue sih sama Bagus sama Jerry cukup menikmati riding gue tuh. Jadi villa yang si Doni ini cukup di atas, malah udah nyampe puncak pas udah turun lagi ke arah Ciloto. Jadi lumayan ya, nggak di daerah Megamendung kan, di bawah tuh masih deket kan ya. Ini udah nyampe atas terus turun lagi dikit gitu.
Singkat cerita, gue udah nyampe Puncak Pas, terus gue sempetin mampir di kayak di balai-balai pinggir jalan gitulah. Gue pesan kopi di situ sambil nungguin si Doni. Ternyata si Doni kena macet nih, daerah tol nih. Ya udahlah, kita santai-santai di sini dulu. Si Bagus sama si Jerry yang ngabisin waktu ya foto-foto di daerah situ kan, ada kebun teh segala macam gitu kan. Kurang lebih gue nungguin sekitar hampir 1 jam kayaknya deh. Hampir 1 jam gue nungguin. Nggak lama si Doni ngabarin nih, gue udah di sini, udah deket lah intinya. Udah deket terus gue ngabarin gue deket Ataun nih, di seberangnya ada kayak balai-balai kopi gitu, gue nungguin di sini. Nah nggak lama si Doni datang, kan kita nggak tahu nih villanya Doni kan. Yaudah deh, kita ngikutin lo aja dari belakang gitu, kita ngikutin dari belakang. Sesampainya di villa dia, jadi villanya itu emang agak masuk dikit gitu lah, tapi gede, bagus gitu. Nah kita dikagetkan nih, kenapa? Karena villanya dia itu ada 2 sampai 3 mobil parkir nih di dalamnya. Kan kita juga, siapa tuh Don gitu kan. Waduh, gue juga nggak tahu gitu. Lah lu gimana? Ini kan villa lu gitu. Gak lama si Don itu nelpon bokapnya. Mukanya agak aneh gitu deh pas dia lagi nelpon. Kita kan nungguin di jalan, pinggir jalan gitu deh. Kita berhenti, turun dulu ya, perenggangan badan gitulah. Si yang cewek-ceweknya juga pada turun kan. 2 jaman gitu, sekitar ya 2 jaman, karena kita nyampe di villanya Doni itu sekitar jam 9-an. Mereka kan duduk doang di mobil, jadi mereka turun juga. Terus si Doni ini balik-balik ke kita tuh mukanya kayak sebel gitu deh. Dia bilang, jadi ternyata bokapnya itu lagi di luar kota. Nah bokapnya nggak ngabarin kalau misalnya si villa ini lagi disewain nih ke orang. Kebetulan juga ya rekanan usahanya bokapnya gitulah. Ya terus gimana dong, kita udah nyampe sini gitu kan, kalau misalnya balik lagi nanggung juga gitu. Terus ya udahlah, akhirnya si Doni bilang, ya udah gini aja lah, gue tanggung jawab juga, kita coba cari villa yang lain, nanti untuk biaya penginapan gue yang bayarin deh gitu kan. Tapi kalau untuk logistik yang ntar patungan aja, pasti kan ntar ada lah warung-warung dekat situ. Nah ya udah tuh, akhirnya kita setuju buat coba deh kita nyari villa. Tapi kita masih random juga ya, nggak tahu nanya ke siapa. Zaman tahun segitu belum segampang sekarang yang tinggal buka smartphone terus kita nyari daerah situ paling dekat apa gitu kan, nggak kayak gitu juga gitu kan. Akhirnya si Jerry ini inisiatif lah, yaudah lu pada tunggu sini deh, gue coba nyari daerah sini, siapa tahu ada ojek pangkalan gitu yang bisa dimintain informasi gitu kan. Ya udahlah, kita nungguin di situ. Si Jerry pergi, ya kita di situ nungguin sambil ngerokok doang. Terus yang anak-anak cewek pada foto-foto lah. Nah kebetulan emang view-nya bagus sih rumahnya, villanya si Doni ini gitu. Si Jerry setengah jaman lah itu balik-balik udah bareng sama Kang ojek itu, tukang villa gitu lah mungkin ya. Itu dia balik. Nah terus dia bilang nih, A-nya ada nih villa nih, cuman gue nggak yakin lu pada cocok gitu. Gue udah sebutin nih budgetnya sesuai sama yang Doni kasih gitu. Ya waktu itu budgetnya sih lumayan ya, untuk semalam villa tahun 2007 itu sekitar 850.000. Itu lumayan banget tuh tahun segitu, harga segitu kan ya. Terus habis itu ya udah gini aja deh, yang laki-laki nih yang pada naik motoran ini, kecuali si Doni ini, ikutin dulu si AA-nya nih. Ikutin dulu Kang Ojek ini ke villanya. Kalau kiranya cocok, oke gitu kan. Ya kita telepon, si Doni baru suruh ke sini karena kebetulan si Kang Ojek ini bilang Medan ke sana itu emang agak rusak jalannya dan naik gitu. Kasihan juga kalau misalnya Doni udah kesana naik mobil ternyata nggak cocok kan. Ya udahlah, kita bertiga ngikutin lah si Kang Ojek ini untuk ke villanya yang dia sebutin. Dia sih bilang villanya ini oke lah, terus apa namanya, laku juga, laris juga, harganya juga segitu cocok. Terus halamannya gede, ada kolam renangnya, kamarnya juga banyak gitu kan. Jadi kita kayak wah nih kayaknya cakep nih gitu. Nah kita ngikutin, emang sih jalanan itu kayak tanjakan, rusak, terus kayak satu jalur mobil doang. Jadi kalau misalnya papasan mobil sih selesai sih. Jadi kirinya itu kayak tebing, kanannya itu kayak jurang ke bawah gitu. Kasian juga nih Doni kalau misalnya kesini terus papasan sama mobil sayur gitu misalnya, kan repot juga dia buat gantian jalannya gitu. Ya udahlah. Ternyata nyampe di depan gerbang villanya tuh, gerbangnya gede banget, gerbang kayu gitu. Terus ada kayak tulisan apa ya, kayak tulisan Jawa gitulah, yang gue juga nggak paham juga itu artinya apa gitu ya. Gue orang Jawa sih, cuman kalau tulisan kayak gitu gue juga nggak paham itu apaan gitu kan.
Nah terus si Kang ojek ini bukain pintunya nih, pintu si villa ini dibukain, terus kita masuk. Itu gede banget loh, villa itu bener-bener begitu masuk gerbang itu eh masih ada jalan mobil itu naik-naik ke atas, dan itu tinggi banget, dan kanan kirinya itu udah rapi banget dengan rumput yang udah tertata dengan rapi, terus ada air mancurnya gitu. Waduh, itu bener-bener terawat banget sih tuh villa. Sampai gue bertiga nih, gue sama Doni sama Bagus sama Jerry nih kayak nggak nyangka juga gitu sih villa ini semurah itu harganya, padahal expect kita itu dengan harga segitu paling dapetnya villa-villa kayak villanya Doni ini gitu kan. Terus nyampe di villanya itu, jadi kalau gue bisa deskripsiin villanya itu, di bawah itu parkiran motor, mobil segala macam. Terus naik ada kayak trap tangga gitu, sekitar 10-an tangga gitu, baru masuk ke arah pintu utama si villa itu gitu. Nah, terus sebelah kirinya itu udah kayak lapangan gitu, cuman lapangannya ya rumput aja sih. Tapi luas gitu lah, mungkin bisa buat main bola juga di situ. Nah, cuman balkon villanya itu gede, dan view-nya itu jalanan puncak. Jadi kita kelihatan tuh mobil-mobil pada macet-macetan gitu, kita kelihatan, dan itu keren banget sih view-nya, itu bener-bener yang kita bisa ngelihat banget ke bawah kayak gimana gitu. Waduh, cocok sih ini villa nih gitu kan. Kita mikirnya gitu tuh tadinya ya. Nah, terus kita telepon tuh si Doni, Don, aman Don, nih villa bagus nih gitu kan. Terus gue deskripsiin nih, kayak gini lah, ini cocok lah nih, ini kamarnya juga ada 4 gitu ya, walaupun apa namanya kita juga nanti kayaknya nggak bakal tidur juga gitu kan. Terus ruang TV-nya juga karpetnya luas gitu, ntar paling kita ngampar di sini gitu kan, tiduran paling anak-anak cewek lah yang pada di kamar. Kebetulan ada salah satu kamar utama, tapi posisi di lantai 2 itu ada kamar mandinya gitu, jadi kayaknya kebetulan tuh pas tuh untuk anak-anak cewek tuh di atas tuh gitu. Nah ya udah tuh si Doni setuju lah, oke udah deh gue kesana. Ya udah biar dijemput nih sama Kang ojeknya gitu. Ada Kang ojek ini jemput si Doni nih, jemput. Ya kita kan bertiga di sana kan bisa istirahat dulu ya, kita kan naik motor tuh dari Jakarta tuh, bisa istirahat dulu, kita nyeduh teh dulu di situ. Nah terus nggak lama tuh si Kang ojeknya sama si Doni nih datang gitu, mobil Doni kedengeran suaranya di luar kan. Nyampe tuh anak tuh, terus kita ke depan. Terus pas Doni turun, serius lu yuk, ini harganya 850.000, villa segede gini, bagus banget lagi, mana kayu-kayu gitu kan, jadi kayak adem banget ya suasananya. Terus apa ya, ada ukiran-ukiran kayak gebyok Jawa gitu deh. Jadi aduh, ini kayaknya yang punya orang kaya nih gitu kan. Ya udahlah tuh. Terus si Kang ojeknya ini bilang, nanti kalau perlu apa-apa, mau makan atau mau apa, ntar di sana tuh ada tuh Teh Dini. Jadi si Teh Dini itu yang nungguin si villa ini. Tapi dia nggak tinggal di villa itu. Jadi di luar itu ya kayak eh, di belakang villa ada pintu. Pintu itu ke belakang itu ada kayak beberapa trap jalanan batuan gitu. Nah di belakang ada rumah kecil. Nah rumah kecil itu yang ditinggalin oleh si Teh Dini ini gitu. Nah ya udahlah, akhirnya gue sama si Bagus itu, ya udah deh Kang, coba lihat apa Teh Dini di mana gitu, siapa tahu gue bentar kok perlu apa-apa bisa ke Teh Dini gitu kan. Oh ya udah nih biar saya kenalin sekalian sama si Teh Dini gitu. Akhirnya ke belakang nih, kita ke belakang, gue sama Bagus tuh berduaan tuh ke belakang. Terus si Kang ojek ini ngetok gitu, teh gitu. Nggak lama ada cewek keluar, cantik sih itu, gue akuin tuh cewek gelis gitulah, gimana sih cewek-cewek cantik Sunda gitu kan. Terus si Bagus ini udah aneh gitu, matanya udah ya, pikirannya udah kemana-mana kali ngeliat cewek cantik gitu ya. Terus mana logatnya Sunda banget itu kan, kayak yang sopan banget, yang gitu. Terus iya nih ada Wahyu nih sama Bagus, ini teman-temannya lagi pada mau nginep di sini gitu, nanti kalau butuh apa-apa bisa ke Teh Dini ya gitu. Oh iya gitu. Terus dia mengenalin lah, dia namanya Dini, dia tinggal sendirian di situ ternyata. Jadi dia itu udah jadi dia penjaga villa, udah turunan dari bapaknya. Tadinya bapaknya nih yang ngurusi villa ini, dia tinggal sama Teh Dini ini. Terus si bapaknya Teh Dini ini
udah meninggal sekitar 6 bulan yang lalu lah. 6 bulan lalu tuh meninggal. Nah mau gak mau kan si Teddy ini yang lanjutin. Toh yang punya villa ini udah masrahin lah, kayak ya yang ngerti kan kamu, dari dulu kan kamu juga tinggal di sini gitu kan. Jadi yang harus dilakukan apa aja dalam tanda kutip di villa ini kamu udah hafal lah gitu kan. Nah ya udahlah, terus kita udah kenalan. Terus gue sedikit nanya tuh, teh ini kan udah jam segini, ada siang nih, kita bisa nggak kalau misalnya eh, ngasih uang ke teteh gitu ya kasarnya ya, terus nanti teteh belanjain buat kita makan siang gitu. Oh iya mangga silakan gitu kan, nanti saya belanja ke bawah tuh ada ke tukang sayur gitu, nanti dimasakin maunya maunya apaan gitu. Terus kita bilang kita mah apa aja lah teh, yang penting ada gitu. Ya udahlah, akhirnya gue balik nih ke villa nih. Itu jalannya kayak beberapa trap tangga naik ke atas baru ke villa kita gitu. Jadi rumahnya si Teddy ini itu kayak di bawahnya si villa kita ini. Udah singkat cerita gue ngobrol nih sama anak-anak nih, sama si Doni, sama si Jerry, sama Bunga, Tessa sama Rina. Nih kondisinya gini, gimana kita kira-kira kita patungan aja, kita kasih Teddy nih, nanti dia yang akan prepare untuk logistik kita, makanan kita, dia juga masakin juga gitu. Nanti kalau kita check out ya gampang lah, kita kasih tip gitu kan. Ya pada setuju lah kan, mereka juga enak juga kan, nggak repot juga, nggak perlu cari makanan segala macam. Zaman dulu mah nggak bisa klik pesen ojol gitu kan. Kalau sekarang mungkin kita bisa buka aplikasi, kita pesen juga kan. Kalau zaman dulu kan susah juga nyari makanan gitu. Nah udah, terus udah siang tuh, terus gue balik lagi tuh ke rumahnya si Teddy ini. Lagi-lagi sama Bagus nih, Bagus sih ngintil aja karena dia ya ngeliat cewek cantik dia, jadi kayak udah nyolek-nyolek gue aja nih tuh dia. Yuk, aduh cantik banget nih Teddy ini, gitu-gitulah. Kebetulan tuh Teddy ini tuh kayak ya mungkin kalaupun lebih tua paling setahun 2 tahun di atas kita gitu. Nah terus ya udahlah, kita ke belakang tuh, kita kasih uang tuh ke Teddy ini, teh ini buat makan siang, sore, sampai besok pagi ya teh pas sarapan gitu. Oh iya gitu, maunya apa, dimasakin apa? Alah apa aja lah teh gitu, yang penting kita bersekian gitu kan, gue sebutin tuh ada ceweknya 3 gitu. Oh iya 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 teh, ya terus ya udahlah, terus kita balik lagi tuh ke villa. Nah saat balik ke villa, jadi pintu belakang villa itu kayu gitu 2 gitu, kayak bukaan kanan kiri, tapi yang sebelah kiri itu ditutup. Di depan pintu kiri itu kita ngeliat kayak ada nampan, dalamnya itu kayak sajen gitu sih, kayak sajen. Nah itu ada kopi, rokok 3 batang, ini gue inget ya, sama ada bunga-bunga gitulah intinya. Terus sih Bagus tuh, yuk apaan tuh gitu. Oh ya itu sih sajen gitu kan, sama ada dupa kalau nggak salah, tapi dupanya udah kebakar ya. Terus oh biasa itu mas sajen kali. Terus sih Bagus tuh kayak, buset udah tahun segini masih ya percaya gini-ginian gitu kan. Udahlah itu kepercayaan mereka, kita nggak usah, maksudnya kita nggak perlu iseng lah gitu kan. Terus si Bagusnya kayak ya udah gampang lah, ntar kalau kita rokok habis nih ada rokok 3 batang, kayak nyeleneh gitulah intinya si Bagus ini kan. Akhirnya ya udahlah kita masuk lagi, kita main-main lagi lah, nongkrong gitaran di balkon tuh, balkonnya enak banget sih, kita bisa ngelihat ke arah jalanan raya puncak gitu. Jadi kayak wah ini perfect view banget lah gitu. Udah terus sekitar jam berapa ya, jam 3an lah, jam 3an gitu. Jadi tadi tuh gue ngasih uang ke Teddy ini tuh jam setengah 1 mungkin ya, apa jam 1 gitu. Nah tuh jam setengah 3an tuh Teddy ini udah balik tuh bawain makanan tuh. Enak sih, masakannya juga enak ya, sesundaan gitulah, lalap-lalapan gitu, terus ada ikan goreng gitu-gitu. Udah kita makan. Nah kejadian yang mulai ganjal itu mulai di sini. Kenapa? Karena setelah kita makan beres-beres, nasi Bunga ini kayak kebelet gitulah, mau ke belakang, kebelet. Terus dia nggak mau nih di kamar mandi bawah, dibilang gue di atas aja deh gitu. Nah belakangan baru kita tahu ternyata Bunga lagi dapet gitu, dia lagi halangan nih ternyata nih. Terus dia ke lantai 2 nih, masuk ke kamar dia lah, katanya dia mau ganti sekalian gitu. Ya udah pas dia masuk ke kamarnya itu, kita lagi asik-asik nongkrong nih, habis selesai makan, lagi pada ngerokok, lagi santai lah, kita lagi santai. Tiba-tiba si Bunga teriak kenceng banget, itu jeritannya kenceng banget ya.
Wah, kita langsung panik kan, buru-buru kita ke atas tuh. Lari semua kita ke atas. Itu si Bunga kondisinya udah ngeringkuk gitu di kamar. Terus kita kayak, "Lu kenapa lu, Bung?" gitu kan. "Lu udah selesai beres-beres, ganti-ganti baju segala macam." "Iya, cuman tadi jadi di kamar mandi itu ada ventilasi, kacanya gitu kotak. Tapi kacanya itu di blur gitu, tapi blur ice gitu loh. Jadi kayak di blur, tapi tetap kalau misal ada orang di belakang situ bisa kelihatan siluet atau bayangannya gitu kan. Nah, si Bunga ini ngelihat kayaknya ada yang ngintip dia pas dia lagi ganti-ganti baju itu. Itu sosok hitam, gede banget, matanya merah. Wah, itu Bunga langsung teriak banget, kayak takut diintipin orang kan, tapi kok orang matanya nyala gitu. Itu si Bunga teriak, terus akhirnya dia cuma bisa ngeringkuk di pojokan kamar doang sambil tutup kuping gitu kan. Wah, udah takut banget kali ya. Terus kita kayak, gimana nih? Yaudah deh, kita coba cek aja ke belakang villa. Ke belakang villa itu kita pengen lihat nih, kaca ini ngarah kemana gitu kan. Kalau bener ada yang ngintip kan bahaya juga kalau orang gitu kan. Akhirnya sebelum ke situ gue konfirmasi lagi nih ke Teh Dini nih. Jadi untuk belakang villa itu ngelewatin rumah Teh Dini gitu. "Teh, di sini cuma ada Teteh doang sendirian gitu." "Iya, emang saya doang sendirian, emang ada apa?" gitu. "Oh enggak, gue nggak mau ngasih tahu nih kalau misalnya si Bunga ini ngeliat kayak ada yang ngintip dia." Terus gue bilang, "Enggak, nanti kalau saya mau nitip beli rokok bisa ke siapa?" gitu. "Oh, bisa ke saya aja, gitu." Jadi gue kayak mengalihkan pembicaraan lah gitu. Terus yaudah Teh, mau jalan-jalan dulu ke belakang. "Oh ya, mangga," gitu. Yaudah gue ke belakang deh tuh. Gue kebetulan sama Jerry, karena Doni sama Bagus tuh nungguin Bunga di atas. Gue sama Jerry berduaan tuh ke belakang. Nah, terus ternyata itu di lantai 2 kan. Jadi genteng doang nih, belakangnya cuma genteng doang. Terus langsung ke bawah, belakangnya ada kayak kolam gitu, kayak kolam ikan gitulah ya. Cuman nggak ada ikannya juga sih kayaknya, ada cuman ya kayak kolam gitulah gitu. Nah, terus kalau ada yang ngintip dari mana juga gitu, makanya aneh juga sih, masa naik-naik genteng gitu kan ya. Si Tedin juga bilang dia sendirian di sini gitu. Ya udahlah, gua sama Jerry kayak ya udahlah, nggak usah ambil pusing gitu ya, kita ke villa aja gitu kan. Karena gue ke villa aja tuh, gue ke villa lagi, gue balik, ternyata si Bunga udah agak tenangan, udah dibikinin teh manis juga sama anak-anak. Nah, udah tuh sambil ngetes segala macam, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Habis maghrib tuh kan mereka ya ada yang sholat juga kan, ada yang sholat tuh, anak cewek tuh pada sholat gitu kan. Nah, kita nongkrong lagi di balkonnya, nongkrong lagi. Terus si Doni ini bilang nih sama si Tessa, "Tes, lu tadi bawa ini kan?" Jadi si Tessa itu bawa bandrek seduh gitu, bawa tuh di tas. "Kenapa emang?" "Gue mau dong," gitu kan. "Ya udah, sono bikin sendiri," gitu kan. "Gue nggak enak buka-buka tas lu," kata si Doni ngomong gitu kan. "Nggak apa-apa, orang nggak ada isinya," gitu. Nggak enak, gue ntar aja," gitu. Nah, si Tessa ini kayak ngerasa nggak enak hati lah, ya udahlah. Akhirnya dia, "Ya udah deh, gue ambilin, gue sekalian bikin juga, gue juga penyeduh," gitu kan. "Ya udahlah, beneran nih, ya udah, thank you ya," gitu kan kata si Doni. Ya udahlah, si Tessa ini ngambil nih dari tas dia, ada kayak bandrek seduh gitu. Terus dia ke dapur bersih sih betulnya, jadi deket sama si ruang TV itu. Si Tessa ngambil dari tas dia, bawa ke dapur bersih, lagi nyeduh. Nah, tiba-tiba keran wastafel di belakang dia persis itu nyala secara tiba-tiba. Itu udah jam setengah 7-an, jam 7 kali, udah malam kok gitu. Nah, terus si Tessa matiin, bocor kali ini ya gitu kan. Begitu si Tessa balik badan mau balik ke arah gelas yang dia mau aduk nih si bandrek itu dia ngelihat sosok pocong tinggi banget. Jadi plafon villa itu tuh udah tinggi, sosok itu tinggi banget sampai mentok ke atas dan gak muat. Akhirnya kepalanya kayak bengkok ke sebelah kiri gitu. Itu bener-bener gede banget, itu kainnya itu lusuh banget menurut si Tessa ya. Terus matanya juga, aduh, yang Tessa bikin dia teriak itu adalah bau busuknya. Itu bau banget sampai dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau misal di TV orang lihat gituan bisa lari atau bisa nyebut-nyebut gitu ya, ini dia cuma bisa diem doang.
diem doang, bener-bener diem doang, nggak ada kesempatan dia untuk lari, nggak bisa juga dia ngomong apa-apa. Di depan dia persis itu kainnya lusuh banget, tanah semua. Terus dia ngeluarin bau busuk banget gitu kan. Sampai akhirnya si Tessa itu teriak yang wah, teriak kenceng banget. Itu kita langsung lari. Nggak lama kita baru berdiri dari tempat duduk mau lari, itu dengar suara pecahan gelas itu kan, prang gitu. Wah, kita pikir takut ada apa-apa nih gitu kan. Kita lari ke tempat Tessa, sumber suaranya kan di dapur. Ya udahlah, kita ke dapur. Kita nyampe di dapur, itu di bawah udah berantakan. Gelas pecah sama bandrek yang udah diseduh sama Tessa itu udah basah semua. Tessa itu di ujung, bahkan kakinya itu kena pecahan beling gitulah, berdarah gitu. Kita kayak kenapa lo gitu kan. Dia nggak bisa ngomong, cuma diem doang gitu. Terus habis itu histeris banget, keringet jagung gitu. Terus padahal dingin banget loh cuacanya kan. Terus udah nih, gue bersihin dulu pecahannya gitu kan. Lu ini deh bawa Tessa ke ruang tengah dulu, kita nyari ini kan, nyari P3K gitu. Akhirnya si Doni ini lari ke mobil kan, ternyata di mobil dia ada P3K tuh, kayak perban gitu-gitulah, kayak betadine gitu. Akhirnya diobatin dulu, dicuci dulu lukanya, diobatin, diperban juga. Si Tessa masih cuma diem doang, kayak yang histeris yang ketakutan gitu deh dia. Terus kita tanya, Tes, lu tadi ngeliat apa gitu kan. Terus akhirnya pelan-pelan dia bilang, pocong deh gitu. Wah, kita kayak kaget semua gitu kan. Lu lihat di mana? Terus baru Tessa jelasin tuh, dia kayak udah mulai bisa nyeritain kejadian tadi gitu kan. Nah terus kita kayak lu yang benar gitu kan. Kok bisa sampai 2 kali berturut-turut gini? Yang si Bunga ngeliat diintipin sosok gede banget, hitam, matanya nyala, udah pasti bukan orang lah kalau kayak gitu kan. Terus setelah berapa jam itu si Tessa diliatin bener-bener di hadapan dia itu sosok pocong yang gede banget gitu kan. Ada apa gitu kan sebenarnya. Terus akhirnya si Jerry bilang, yuk lu nggak mau tanya ke bawah gitu kan, maksudnya dia ke Teddy ini gitu. Boleh lah gitu, yaudah kita ke bawah yuk gitu. Pas kita ke bawah, kita ketok pintu rumah si Teddy ini, teh gitu kan, nggak ada yang nyaut nih. Terus kita intip di korden gitu, jadi kayak jendela dia tuh ada korden gitu, kita sibakin dikit, gelap banget gitu. Nih kemana nih tadi nih gitu kan. Terus inisiatif lah gue telepon Kang Ojek yang tadi. Kang, ini tadi ini kok nggak ada, kita mau ada perlu gitu kan. Oh emang apa gitu, mau perlu apa gitu. Ya gue sih speaknya mau nitip beli rokok ya. Terus akhirnya si Kang Ojeknya bilang, gini ini tadi ini nggak berani di villa gitu. Wah kenapa gitu kan. Tadi ini ngeliat sajen yang di belakang pintu ada yang mainin, jadi dia nggak berani untuk tidur di villa gitu kan. Gue kaget kan, jadi waktu gue telepon itu gue posisi loudspeaker tuh biar Jerry dengar juga kan. Terus jadi kayak bingung, sajen kan, jadi nggak tahu nih, yang tahu kan gue sama Bagus gitu kan. Sajen apaan yuk gitu. Oh gitu gue langsung menyudahi aja lah, kita sih nggak ada yang mainin ya ayah. Yaudah ntar kita telepon lagi deh gitu. Terus habis itu kita tutup deh tuh telepon si Kang Ojek ini. Si Jerry bilang, yuk sajen apaan gitu. Terus gue ceritain tadi ada sajen di situ, tapi kok sekarang udah nggak ada. Nah terus kita kayak nyari gitu, akhirnya kelihatan tuh ada tuh sajen, posisinya emang udah agak geser gitu. Kita ke atas, kita lihat tuh, itu parah sih kondisinya. Itu kopi dituang ke piring kecilnya, ya kan, dituang. Terus rokok 3 batang dibakar gitu, dibakarin deh sama Bagus ternyata belakang kita tahu. Udah, terus bunganya juga udah berserakan lah gitu. Ini kerjaan siapa nih kayak gini nih? Kita juga nggak tahu kan ini kerjaan siapa nih kayak gini. Kayak kita masuk deh tuh ke villa. Kita ngomong tuh sama si Doni sama si Bagus tuh. Kondisinya si Teddy ini ketakutan, katanya sajennya ada yang mainin gitu kan. Akhirnya dia nggak berani tidur di villa gitu. Ya terus gimana dong kata Doni? Siapa yang mainin gitu kan? Nah si Bagus nyeletuk, ya elah cemen amat, hari gini masih aja percaya gitu-gituan, takut amat sih. Begitulah intinya si Bagus ini nyepelein gitu. Terus gue langsung nembak kan, Gus lu yang mainin ya?
kan cuman lu sama gue yang ngeliat gitu kan. Tadi begitu Jerry ngeliat udah berantakan tuh kondisinya. Akhirnya dengan entengnya si Bagus bilang, ya kan gue baik yuk, kan jadi gini, itu gelas kopi kan di bawahnya ada piring kecilnya. Ya barangkali dia kepanasan makanya gue tuang tuh kopi ke piring kecilnya. Terus ya gue pikir di situ nggak ada korek, gue bakar aja tuh rokok. Ya harusnya ya dia terima kasih lah sama gue bantu gini-gini gitu kan. Terus gue kayak nggak lucu lu, Gus, lu aneh lu. Jadi itu kan emang udah kepercayaan mereka ya gitu kan ya. Mungkin ini ada sangkut pautnya dengan perilaku lu yang mainin sajennya ini gitu kan. Lu pada masih percaya mahal gini-ginian lah, intinya sih Bagus kayak gitulah. Terus dia pergi. Nah dia tuh gue liat di jalan ke arah balkon, dia ngambil rokok, dia bakar rokok di situ. Terus gue telepon lagi tuh nih Kang ojek nih Kang gitu. Iya nih Kang, kita mohon maaf nih ada salah satu teman kita yang usil mainin sajennya gitu kan. Iya nih nih tadi ini mau ngomong gitu. Terus iya ini Dini nggak berani ya tinggal di villa gitu kan. Soalnya tadi Dini lihat ada yang mainin sajennya gitu. Iya teh, mohon maaf ini teman saya emang usil nih gitu. Enggak, bukan apa-apa nih selama saya tinggal di situ sama bapak dulu itu sajen nggak pernah putus, setiap minggu pasti kita adain. Kita belum pernah nih kondisi sajen dalam keadaan seperti itu gitu kan. Ya udah teh, udah nggak apa-apa kok, nggak ada apa-apa, teteh bisa kesini nggak? Gue ngomong kayak gitu kan. Enggak saya nggak berani. Nah tadi ini bilang gitu kan. Terus udah nggak lama si Bagus kayak yang teriak itu, woi kenceng banget kan. Kita kayak langsung ngeliat ke balkon gitu. Apaan tuh? Si Bagus ngapain tuh gitu kan? Langsung lari lah kita tuh. Itu kondisinya ya Tessa sih udah mendingan lah ya, udah bisa cerita juga tadi ada apa gitu kan. Tapi kita masih ngumpul di ruang TV tuh. Kita nggak berani, ada yang ke kamar mandi, ada yang ke kamar atas tuh nggak berani lah. Kita masih pada ngumpul di ruang TV gitu. Nah terus gue nyamperin tuh, gue sama Doni tuh, si Jerry sih lagi nungguin anak-anak cewek tuh. Kenapa lu Gus gitu kan? Tadi gue liat di bawah tuh artinya di parkiran. Tadi kan gue bilang parkiran motor sama mobil tuh kondisinya di bawah, ngetrap ke atas baru masuk ke villanya. Si Bagus nih bilang, tadi gue liat ada cewek tuh di bawah gitu kan. Cewek dari mana Gus? Orang tadinya nggak ada di sini gitu kan. Tadi cewek di bawah gue liat jelas banget gitu kan. Coba kejar, takutnya orang jahat juga gitu kan. Terus akhirnya kita ke bawah tuh, udah tuh gua, Doni, Bagus sama Jerry akhirnya ikut tuh. Jadi kita berempat ke bawah, kita cari. Tadi lu lihat ke arah mana Gus gitu? Ke belakang. Balik ke arah muterin villa, ke arah rumah tadi ini gitu kan. Udah yuk kita ikutin. Nah kita cuma berbekal flash doang nih dari handphonenya si Doni yang ada flash, yang lainnya nggak ada gitu kan, handphone jadul kan. Ya nyebutnya bukan flash ya, center ya kalau di handphone zaman dulu ya. Terus kita lihat, kita sama-sama terpaku diem berempat sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Even si Bagus yang tadinya nggak percaya sampai akhirnya dia ketakutan gara-gara kita lihat ada sosok kuntilanak dengan rambut yang panjang banget, tapi rambutnya acak-acakan parah, acak-acakan banget, kayak gimbal gitu loh, rambutnya acak-acakan banget, panjang banget, kusut banget. Itu dia pakai baju putih sampai bawah nyeret, baju itu sampai nyeret. Itu gue cuma bisa ngelihat mukanya, aduh hancur banget dari mukanya tuh, sebelah kiri tuh hancur gitu deh. Itu dia berdiri tepat di sebelah sajen yang udah Bagus mainin. Kita cuma bisa ngeliat doang sambil saling colek-colekan gitu kan. Terus gak lama sosok itu kayak nengok ke arah kita, kepalanya doang yang nengok, kayak badannya sih gak nengok gitu. Terus dia kayak mukanya marah sih, menurut gue sih mukanya marah gitu kan. Terus gak lama dia kayak dibilang jalan juga enggak kan, dia melayang gitu, wing cepet gitu, kayak tiba-tiba terbang aja gitu, hilang. Tapi mukanya marah banget gitu. Itu kayak langsung, itu lama loh kita ngelihat, ada kali sekitar 15 detik ya, 15 detik itu lama loh buat ngeliat kayak gituan gitu kan. Kita langsung, Gus ini semua gara-gara lu Gus, gue rasa Gus, kalau bukan gara-gara lu nih nggak mungkin dia nih
sampai berdiri di sebelah sajennya, terus dia marah gitu mukanya ke kita. Ini pasti ada sangkut pautnya sama sajen yang lu mainin nih Gus gitu kan. Yang tadi ya bagus, lu masih aja percaya sama hal gituan. Yang tadi ya dia kayak gitu, dia jadi percaya sampai dia yang nggak bisa ngomong apa apa, sampai yang yaudah yuk kita rapiin kayak gitu doang. Akhirnya yaudah deh kita ke atas, ya kita rapiin tuh sajennya tuh. Rokok yang tadi bagus bakar tuh 3 kita ganti rokok baru, kopi kita seduhin, terus bunganya kita rapiin lagi. Ya intinya sih kita rapiin lah sajen yang udah si bagus mainin ini gitu kan. Terus udah nih, kita lagi rapi-rapin kayak gitu, tiba-tiba teriak lagi dong anak-anak perempuan, anak-anak si Bunga, Tessa sama Rina. Teriak lagi di atas. Itu yang gue denger teriakan paling kencang adalah teriakan si Bunga. Kita lari langsung ke atas, duduk kita lari ke atas. Lo tau gak apa yang gue lihat? Jadi si Tessa itu posisinya di kamarnya mereka ya, di lantai 2, di depan meja rias itu nyisir. Si Tessa lagi nyisir, tapi lu tau gak yang dicermin tuh apa? Bukan mukanya Tessa, muka yang kita lihat barusan di sebelah sajennya itu, muka kuntilanak itu yang ada di depan si Tessa. Jadi Tessa nyisir, yang dicermin tuh muka kuntilanaknya, atau nggak, lo sambil nyisir juga gitu kan. Gila ya. Itu Bunga langsung nangis, Rina langsung nangis, langsung tutupin muka nangis itu kan. Terus si Jerry sama si Doni kan langsung meluk mereka berdua gitulah, kayak yang udah jangan lihat gitu. Terus ya gua sama Bagus ya berusaha untuk komunikasi kan, maunya apa, kamu siapa gitu kan, intinya gitulah. Ya gue suruh Bagus lah yang ngomong, kan dia yang buat masalah ini kan. Cuman si Bagusnya nggak berani gitu, kayak yuk lu aja deh gitu. Gue udah kesel juga sih sama si Bagus sebenarnya. Akhirnya gue nyamperin ke arah Tessa, terus gue bilang, permisi, kamu siapa, kamu ngapain ada di sini gitu kan. Terus itu si Tessa itu nengok doang sambil nyisir juga, tapi gue yakin tuh Tessa. Tapi gue yakin juga itu bukan suara Tessa. Dia bilang kayak gini, kamu ngapain datang ke wilayah saya, gak permisi, malah ngerusak apa yang udah jadi persembahan untuk kita loh bahasanya. Berarti kan bukan untuk dia doang gitu kan persembahannya, which is si sesajen itu kan. Terus ya maaf mbah, ini teman saya emang suka kayak gitu, suka jahil, mau dimaafin gitu, udah ganti kok, udah kita beresin lagi gitu kan. Terus dia kayak mukanya marah, terus dia bilang apa coba, saya nggak terima cuma diberesin doang, saya mau anak ini. Dia minta si Tessa ikut sama dia. Wah, kita kan kayak anjir nih, gimana nih gitu kan. Gak lama dia langsung kayak teriak gitu, kenceng banget teriak, terus dia nyakar muka dia sendiri. Wah, itu gue spontan sih, gue langsung lari. Gue terekam tuh badan Tessa, tangannya gue iket gitu kan, gue piting gitulah tuh anak. Terus kakinya nendang gitu, ditangkap juga sama si Jerry sama Bagus. Terus akhirnya kita ambil apaan, kayak tali atau apa deh yang ada. Akhirnya si Bagus inisiatif kayak pakai sarung guling gitulah, gulingnya dikeluarin dari sarungnya, terus diikat gitulah ke kakinya, ke tangannya gitu, supaya dia nggak nyakitin diri dia sendiri nih gitu kan. Itu bukan perbuatan dia kan, tapi perbuatan sosok yang ada di dalam dirinya si Tessa gitu kan. Tapi yang sakit kan raganya si Tessa itu. Nah terus udah panik juga nih, gimana nih gitu kan. Terus akhirnya gue bilang, yaudah deh, gue coba telepon om gue dulu. Om gue tuh lumayan ngerti gini-ginian gitu. Kalau misalnya kita nggak ada yang paham juga, yang ada salah-salah kita ngomong malah bingung juga kan. Nah terus gue nelfon tuh om gue, assalamualaikum om gitu kan, ya gimana yuk gitu kan. Gue lagi di luar, intinya si om gue tuh lagi di luar lah, nggak lagi di rumahnya gitu kan. Oh ya om, bisa ditelepon kapan gitu. Emang kenapa? Saya lagi di villa om. Terus si om gue tuh diem doang. Terus dia langsung bilang, yang buat gue kaget sih, jadi seolah-olah seperti om gue tuh udah tahu gitu kan. Itu susah, dia emang udah pengen mau ngebawa si teman kamu itu gitulah. Itu salah sendiri, tuh salah teman kamu juga gitu kan. Terus gue kayak yang, lah kok bisa tahu juga si om ini gitu kan. Udah deh yuk, 15 menit lagi gue telepon ya, gue masih di jalan gitu intinya gitu. Terus ya udahlah, gue sampein tuh ke teman-teman gue, nih om gue udah tahu nih masalahnya nih gitu. Lu Gus, lu gara-garanya lu ya kan gue
nggak tahu ya, ya bagus ada rasa penyesalan lah di situ ya, dia udah mainin sajennya yang disiapkan oleh Teh Dini, yang udah menurut Teh Dini ini udah disiapkan dan menjadi tradisi dari dia mulai tinggal di situ, which is sudah lama banget kan. Nah, udah nggak lama handphone gue bunyi nih, gue angkat langsung, ternyata om gue betul. Yuk, itu udah mau dibawa teman kamu. Sekarang gini deh, kamu ke belakang ke dapur, ada nggak tuh garam gitu? Garam terus nanti om bacain dari sini. Atau Wahyu ikutin bacaan om gitu kan. Nanti kalau udah lemparin tuh ke badannya teman kamu yang lagi ada kemasukan gitu kan. Akhirnya gue ikutin tuh bacaan-bacaan yang om gue sebutin. Gue ikutin terus udah yuk kamu siram tuh garam kamu, kalau lempar aja ke teman kamu yang lagi kerasukan gitu kan. Itu posisinya si Tessa tuh lagi teriak-teriak, lagi marah-marah, tiba-tiba begitu gue lempar, itu dia teriak kenceng banget, tiba-tiba dia lemes, blek, langsung pingsan. Si Tessa langsung pingsan, bener-bener langsung pingsan. Yang tadinya tenaganya gede banget ya, cewek, padahal si Tessa itu badannya gak terlalu gede loh, cuman dia bener-bener bisa ngebuat gue sama laki-laki lain tuh kayak yang kesusahan juga buat megangin gitu kan, sampai akhirnya kita ikat juga terpaksa gitu. Nah terus tiba-tiba dia lemas, pingsan. Terus habis itu gue nelpon nih kang ojeknya, kang ini kondisi udah nggak kondusif nih, gue ceritain semuanya gue ceritain. Terus si tadi ini bilang, itu kayaknya nggak bisa tuh, harus cari Pak Ustadz gitu kan, harus cari orang pintar itu kayaknya buat ngeluarin gitu. Gak lama om gue telepon lagi nih, yuk udah nih kondisi temen lu sekarang lagi tidur kan gitu. Iya om, pingsan kayak gitu kan. Nah mumpung lagi kayak gitu, lu pada ini deh, turun ke bawah gitu, lu cari aja penginapan lain gitu kan. Oh gitu om, terus gue sampein deh tuh ke teman-teman gue yang lain. Ya mereka pada nggak setuju ya, mereka lebih setujunya yaudah deh tadi ini suruh kesini aja sama Pak Ustadznya, barangkali bisa diobatin biar kita nggak rugi juga, udah bayar kan. Akhirnya ya gue telepon lagi tuh kang ojeknya, teh ini bisa nggak dibawain orang pinter Pak Ustadz gitu apa gimana ya, biar bisa disembuhin nih gitu. Si temen gue yang Tessa ini kesurupan gitu kan. Oh yaudah, nanti coba tadi ini cariin dulu gitu kan. Ya udahlah, kita tunggu lama banget nih, nggak ada kabar gitu kan. Gue SMS juga nggak ada balasan, segala macam nggak ada balasan gitu. Sampai akhirnya kita kan lagi pada ngeriung nih di depan TV gitu kan. Nah terus nggak lama om gue telepon, yuk itu udah berabe lah intinya gitu. Udah kalian coba baca-baca surat ini deh, pokoknya disebutin itu sama om gue. Baca-baca terus, kamu jangan mencar. Kamu kalau bisa barengan nih, ramean gitu. Kamu berberapa sih gitu kan? Saya bertujuh om gitu. Waduh, ganjil juga ya. Yaudah deh kamu ngumpul aja barengan gitu. Nah, pas kita lagi ngelakuin apa yang om gue suruh, ini adalah titik dimana gue mutusin buat cabut dari sini. Udahlah nih cabut, udah nggak beres ini. Udah daripada tambah kacau, dengan kita kehilangan uang daripada makin parah situasinya gitu kan. Kenapa? Karena ketika gue lagi baca-baca itu barengan sama teman-teman gue, kan kita kayak ngeriung di depan TV. Itu sosok-sosok yang kita lihat dan yang bunga lihat itu datang semuanya kayak ngelilingin kita gitu. Jadi ada sosok hitam yang bunga lihat ngintip itu, ternyata dia kayak monyet, gede banget, berbulu, matanya merah, itu bau busuk banget nyamperin kita. Terus di belakang itu ada sosok kuntilanak yang kita lihat di sajen, persis banget itu dia nyamperin kita juga. Di sebelah kiri itu ternyata ada kuntilanak juga, yang ternyata itu yang di cermin waktu si Tessa lagi nyisir, sama kuntilanak juga. Terus sebelah kanan itu ada sosok pocong yang bunga liat, yang gede banget, yang kepalanya sampai mentok plafon. Jadi kita kayak dikepung gitu. Akhirnya kan kita baca makin kenceng, nggak tahan juga. Akhirnya gue telepon nih om gue nih, om tolong om. Wah gue sebutin lah kondisinya kan. Terus saya om gue kayak baca gitu. Intinya dia kayak ya doain dari jauh kali ya, gue juga nggak paham juga. Gak lama sosok itu tuh makin deket tapi makin hilang. Begitu udah deket banget sama kita langsung bles, hilang gitu. Bener-bener hilang gitu lah, kayak hologram gitu, hilang gitu kan.
Terus gue langsung gak pikir panjang, Don, Jer, Gus, packing semua barang, cabut dari sini, udahlah kita cabut dari sini, pindah, udah kita jalan dulu aja lah gitu kan. Terus akhirnya mereka prepare segala macem. Untung mereka langsung nurut tuh sama apa yang gue omongin kan. Sambil gue telepon tuh akang ojek ya, tuh Kang, kita pada semuanya mau cabut lah udah dari sini. Nih villa udah nggak jelas banget, udah nggak beres lah gitu kan. Ya si Kang ojeknya bilang ya udah itu kunci sangkutin aja di situ, ntar saya kesana deh sama Teh Dini gitu. Kalau AA mau jalan duluan jalan aja nggak apa-apa gitu. Ya udahlah, gue langsung beres-beres packing segala macem. Itu yang gue pikirin cuman dompet, handphone, rokok, sama kunci motor. Udah, yang lainnya mau baju, mau apa, mau anduk yang masih di kamar mandi mungkin, itu bener-bener gue udah nggak pikirin. Gue tinggal semuanya, nggak tahu deh udah pada masuk semua atau belum ke tas gue ya. Udah cabut gitu kan. Akhirnya kita jalan deh tuh, udah mulai jalan. Itu kondisi berarti kan 3 motor atau mobil. Itu jalannya ancur banget, untung turunan juga sih ya, bukan tanjakan. Kita bener-bener nyari tempat yang terang dulu deh gitu. Akhirnya kita singgah nih di salah satu kayak rumah makan yang masih buka malam-malam. Itu terang banget di situ. Tapi Tessa nggak mau turun. Tessa tetap mau di mobil aja. Dan begitu dia bilang, dia cuman geleng mangguk. Kalau dia setuju dia mangguk, kalau dia nggak setuju dia geleng aja. Ini tuh geleng-geleng terus waktu disuruh turun ke tempat makan kan. Nah si Tessa ini bilang intinya kayak, dia bilang ya gue mau bawa anak ini. Wah berarti kan masih ada nih sosoknya di dalam gitu kan. Wah nggak beres itu. Udah kita ganti-gantian deh makan, ganti-gantian, nanti sisanya nungguin si Tessa ini gitu. Ya udah deh, oke yuk. Terus emang plannya apa nih, rencananya apaan gitu kan. Udah gue nggak mau ambil resiko, kita ke rumah om gue aja lah gitu. Gue akhirnya ngomong kayak gitu tuh sama anak-anak. Udah terus si Tessa ini kayak ditungguin lah tuh sama, ya ganti-gantian ya, ada yang makan, ada yang nungguin si Tessa gitu kan. Nah terus ketika lagi nungguin tiba-tiba dia nyinden, si Tessa ini nyinden banget gitu, kayak yang aduh nih sosok apa sebenarnya masuk gitu kan ya. Dia nyinden terus nggak lama dia bilang makasih udah ngasih persembahan yang beda nih, which is si Tessa ini mau buat mereka gitu kan. Oh kan kita jadi tambah stres juga kan. Gak lama udah cepetan selesai makan, kita turun ke bawah gitu. Akhirnya kita ngebut tuh, kita turun dengan harapan kalau misalnya udah jauh dari lingkungannya mereka, which is dari villa, siapa tahu udah beda teritorial nih, mungkin dia udah nggak ngikut lagi gitu kan. Dan ternyata gue salah gitu. Jadi begitu gue sampai di Tajur ya, udah masuk ke Bogor, gue telepon nih om gue, om kita udah di sini, kita udah keluar dari villanya gitu kan. Terus om gue bilang bagus, itu yang aku harapin, karena udah nggak kondusif situasi di sana, udah pada kesini aja. Nah sekedar informasi, om gue ini tinggal di daerah Sentul lah ya, daerah Sentul, jadi nggak terlalu jauh nih dari arah Bogor. Ngebut tuh gue ngebut bertiga motoran ya, sama ada satu mobilnya si Doni itu gue ngebut. Terus itu udah tengah malam loh, udah jam 12-an lah, kurang lebih jam 12-an tuh gue nyampe nih rumah om gue. Om gitu kan, ayo masuk gitu. Nah begitu si Tessa mau masuk, itu om gue ngalangin. Terus om gue kayak marah gitu sama Tessa, tapi bola matanya ke belakangnya Tessa gitu. Dia bilang kayak, intinya sih kalian gak boleh ngikut masuk ke sini, ini wilayah saya, ini rumah saya, keluar kalian, pergi kalian, balik ke tempat kalian, gitulah intinya. Yang kita akhirnya tahu bahwa si om gue ini kayak ngebentengin rumahnya dan ngusir yang ada ngikutin si Tessa itu. Akhirnya kan nyampe ke dalam rumah, terus si om gue ini kayak ya nyuguhin teh manis gitulah, kita pada nyantai dulu di situ. Akhirnya om gue bilang, ini bahaya nih, karena yang ngikutin si Tessa itu berapa? 12 sosok, jadi nggak cuma satu. Itu kita kayak langsung, hah, yang bener om gitu kan. Ya udah saya bisa obatin, cuman ya kalian juga harus lebih tawadab lagi ke depannya, jangan sampai kejadian hal yang sama kayak gini. Nih masih untung saya masih bisa bantu, kalau misalnya kalian di luar sana terus nggak ada yang bisa bantu, ya berabe nih anak bisa ngikut gitu kan, bisa ngikut ke penunggunya gitu kan. Terus kita kayak ya jangan dong om, tolong om dibantu om gitu. Akhirnya si om gue ini kayak ritual
Begitu ritual kayak gitu terus selesai ritualnya, itu si Tessa langsung kayak lunglai, jatuh gedebuk pingsan gitu kan. Kita angkat ke arah kasur gitulah. Udah, terus ternyata emang ini Tessa udah balik nih gitu, kayaknya dia udah dia nih, bukan udah orang lain, udah bukan sosok lain gitu kan. Alhamdulillah si Tessa ini udah baikan nih, udah bisa bercanda juga gitu. Ya udah, singkat cerita, ya udah kita tutup liburan ini dengan penuh drama dan pengalaman yang gak akan pernah bisa kita bertujuh lupain seumur hidup sih. Apalagi si Tessa ya yang benar-benar kemasukan gitu kan. Udah, alhamdulillah kita udah gak kenapa-napa, dan kita berencana untuk mengulang liburan kita. Ya kalau bisa di Villa Indonesia, tapi kalau nggak bisa kita mengulang, namun dengan adab dan kebiasaan yang seharusnya diterapkan ya kalau bukan di lingkungan kita gitu. Mungkin gitu aja cerita dari gua. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe, dan mampir-mampir ke video kita yang lain, karena mereka ada di sekitar kita.